Puji Tuhan. Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, dalam kesempatan ini kembali kami mau datang menghampiri hadirat-Mu. Biarlah Tuhan, setiap kami yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, sama-sama kami mau menerima berkat daripada-Mu. Dan kami mau senantiasa urapan daripada Roh Kudus mengalir dari setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami siap dan kami akan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di setiap hati kami. Kami membuka hati kami saat ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh Engkau Tuhan besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Haleluya. nyata di sepanjang Kasih hidupku. setia-Mu nyata bagi kami. Darah-Mu telah layakkan Terima kasih kehidupanku. Tiada kata yang mampu bisa lukiskan setiap keindahan-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa Amin. Haleluya. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama mari kita pujikan lagu ini. Ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari meninggikan Tuhan, mari mengagungkan Tuhan, mari kita bersyukur kepada Dia, sebab hanya Dia lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang mengerti setiap kehidupan kita. Dia yang mengenal setiap pribadi kita. Oleh sebab itu, izinkanlah biarlah hadirat Tuhan menjamah engkau, menjamah pribadi kita semua, menjamah Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji-Mu. Kami mau bersuka cita oleh karena nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mau rindu bersuka cita. Kita akan bersorak-sorai bagi Dia. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memiliki kuasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat.
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau siapkan hati kita. Kita mau ditaburi kebenaran benih-benih firman Tuhan. Firman Tuhan yang mampu memberikan kita kedahsyatan dalam kita kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita menjalankan aktivitas kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita harus dibimbing oleh firman Tuhan. Dan kita harus dibimbing juga dengan Roh Kudus-Nya yang terus akan menolong kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ku perlu Dan kami memerlukan anugerah-Mu Tuhan. Ku nyatakan janji kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku hidup bagimu, hati kami tetap kepadamu Tuhan. Dunia tak Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. dari kasih-Mu. Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mampu menjaga hati kami sampai hari ini, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memandang hadirat Tuhan. Kami boleh memandang kuasa Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat-berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu terus ada dalam hidup kami, menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Dan setiap firman itu Tuhan akan menjadi tumbuh subur di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami akan dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.
Salam damai sejahtera saya sampaikan kepada Anda semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, saudara-saudari dan anak-anak yang kami kasihi. Saya Gembala Jemaat GPDI Citra Raya Surabaya, Pendeta Yahya Rohmanu, akan menyampaikan khotbah di acara ibadah online ini. Bagi Anda semuanya yang menjadi pendengar atau peserta, baik anggota jemaat GPDI Citra Raya maupun anggota jemaat gereja lain, baik Anda seorang anak Tuhan ataupun mungkin belum seorang anak Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun Anda tinggal dan berada saat ini, doa dan harapan saya adalah agar supaya setelah mendengarkan khotbah ini, iman saudara dan saya akan diperteguh, dan agar supaya kita setia beriman kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai nafas yang terakhir. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini judulnya atau temanya adalah krisis iman pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat pokok yang akan kita baca tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Dalam perikop yang berjudul perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ayat terakhir yaitu ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah cuplikan ayat daripada kisah seorang ibu janda yang tidak henti-hentinya menghadap kepada seorang hakim untuk mendapatkan pembelaan dan pembenaran atas masalah yang sedang dihadapinya. Dia datang dan mengatakan, "Belalah perkaraku, berilah aku kemenangan atas lawanku." Dan hakim yang tidak takut kepada Allah ini selalu menunda-nunda, mengulur-ulur. Dia tidak punya hasrat untuk menolong, membantu atau membela kepada ibu janda ini. Karena hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak benar, hakim yang tidak jujur ini bisa jadi merupakan hakim yang mencintai suap. Jadi kalau memang begitu, mungkin di pikirannya adalah berapa banyak ibu janda ini bisa membayar aku. Itu sebabnya dia berusaha menghindar. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu janda ini adalah terus menerus berulang-ulang datang kepada hakim ini untuk meminta agar supaya urusannya dibela, perkaranya dimenangkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hakim yang tidak benar ini akhirnya mengambil keputusan. Wah, kalau dia tidak saya bela, tidak saya menangkan, bisa-bisa pada akhirnya dia akan menyerang aku. Oleh sebab itu lebih baik saya bela saja, saya benarkan saja. Nah, begitulah saudara-saudara. Jadi ini adalah suatu perumpamaan yang menegaskan bahwa kita manusia harus selalu berdoa
dengan tidak jemu-jemu. Itulah maksud dari Tuhan Yesus dalam menyampaikan perumpamaan ini, agar supaya kita sudi berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus menyatakan seperti yang kita ambil sebagai tema daripada khotbah ini adalah, aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Apakah Tuhan Yesus ragu-ragu? Saya berpendapat bahwa ini merupakan bukan ketidaktahuan atau keraguan-raguan, melainkan ini adalah sebuah peringatan. Sebuah warning yang Tuhan beritahukan kepada semua umat manusia, khususnya kita orang percaya kepadanya, agar supaya kita waspada, agar supaya kita berhati-hati, agar supaya kita banyak berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Karena target yang ditentukan oleh Allah adalah agar supaya kita tetap beriman sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Allah menentukan agar supaya kita memiliki iman terus-menerus. Tetapi sebaliknya, iblis atau setan punya target yang sebaliknya. Dia ingin supaya manusia gugur imannya. Agar supaya pada akhirnya umat manusia mengalami hukuman neraka bersama-sama dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita belajar dari sana, saudara-saudara, bahwa ada dua macam kutub, ada dua kutub yang berbeda satu dengan yang lain. Yang satu Tuhan dengan menghendaki iman bertahan, dan kutub sebaliknya adalah iblis yang menghendaki keguguran iman. Iblis menghendaki kemurtatan terjadi di dalam umat manusia. Saudara-saudara, krisis iman merupakan upaya yang dimodifikasi oleh iblis dari waktu ke waktu. Sejak Adam dan Hawa di Taman Eden, di sana iblis sudah bekerja dengan menanamkan keraguan-raguan, sehingga Adam dan Hawa tidak lagi mentaati firman Allah. Adam dan Hawa memetik dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, yaitu buah pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat. Dengan tidak mentaati firman Allah, dengan melanggarnya, maka Adam dan Hawa mengalami krisis iman. Dan itu membuat keduanya diusir keluar dari Taman Eden. Disitulah saudara-saudara, upaya yang dilakukan oleh iblis tampaknya berhasil. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan keturunan Adam dan Hawa? Dari waktu ke waktu juga demikian, iblis terus bekerja. Maka dalam pertumbuhannya, umat manusia jatuh kepada penyembahan berhala. Nah, jadi mereka tidak lagi beriman kepada Allah, tapi mereka beriman kepada berhala. Nah, saudara-saudara, itu berlanjut terus dari waktu ke waktu. Target setan ini selalu dipasang dan diupayakan, saudara-saudara, sampai Tuhan Yesus datang dan
hadir di tengah dunia ini untuk menebus dosa manusia. Tidak sedikit orang yang menjadi percaya, tidak sedikit orang yang menjadi diselamatkan karenanya. Tetapi iblis terus bekerja. Keadaan manusia dari waktu ke waktu di satu pihak, pada sebagian orang mereka menjadi semakin baik imannya. Tetapi pada sebagian orang yang lain, iman mereka menjadi semakin buruk. Bagaimana keadaan manusia? Di dalam surat 2 Timotius pasal 3, di sana disebutkan tentang keadaan manusia pada akhir zaman yang mencerminkan ketiadaan iman di dalam hidup mereka. 2 Timotius 3 ayat pertama mulai, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, saudara-saudara, inilah bagian daripada krisis iman yang melanda umat manusia, yaitu mereka mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang, menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, yaitu kekuatan Allah. Jauhilah mereka itu. Jadi saudara-saudara sekalian, keadaan manusia pada akhir zaman sudah kita baca gambarannya seperti dalam ayat yang kita baca di surat 2 Timotius pasal 3 tadi, bagian yang awal, saudara-saudara. Jadi manusia menjadi bertambah buruk, mereka mengalami krisis iman, saudara-saudara. Dan lebih parah lagi ketika dunia ini diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikristus. Seluruh bangsa tunduk kepadanya dan semua tata cara kehidupan dikuasai oleh raja yang tidak takut kepada Allah ini. Dia mengaku dirinya sebagai Kristus, sebagai Mesias, dan dia mengakui iblis sebagai bapaknya, dan dia juga mengakui nabi-nabi palsu adalah guru-gurunya, adalah merupakan saingan daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, dengan begitu maka krisis iman akan semakin memuncak pada zaman itu. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, mereka dipaksa untuk meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi pengikut mereka dengan berbagai macam banyak tekanan dan cara-cara yang tidak manusiawi ataupun yang manusiawi. Maka sesungguhnya Antikris telah mengadakan suatu peniadaan iman. Yang tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus, mereka dibunuh. Dan mereka yang mau menyembah kepada Antikristus, mereka dibiarkan hidup. Jadi saudara-saudara, pada saat itu keadaan sangat buruk, saudara-saudara. Tidak ada lagi orang Kristen, karena sebagian dibunuh
dan sebagian murtad. Apakah gereja Tuhan tidak ada lagi pada waktu itu? Ada, yaitu mereka yang telah mengalami kesempurnaan. Mereka disembunyikan oleh Allah dengan sayap burung nasar ke suatu tempat padang gurun yang rahasia, yang manusia tidak tahu, bahkan iblis pun tidak tahu, apalagi antikristus juga tidak tahu. Nah saudara-saudara, jadi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat Lukas 18 ayat 8 tadi, mengatakan bahwa pada waktu anak manusia datang ke dunia ini, apakah dia masih menjumpai iman di atas bumi. Nah saudara-saudara, jadi seperti itulah Tuhan Yesus telah mengatakannya. Jadi ini merupakan warning bagi kita semuanya, agar supaya kita dari awal sejak sekarang memelihara iman kita baik-baik dengan mempercayai firman Allah. Pada ayat-ayat yang kelihatannya sepele sekalipun, ayat-ayat yang kelihatannya tidak disukai sekalipun, harus kita percayai. Kita belajar beriman kepada Allah, kita belajar mempercayai firman Allah, yang dengan demikian iman kita menjadi terpelihara karenanya. Saudara-saudara, banyak sembahyang, banyak berdoa, sembahyang waktu pagi dan petang, berdoa pada waktu siang dan malam, 4 kali saja dalam satu hari menghadap kepada Allah. Terus menerus, jangan berhenti. Seperti ibu janda dalam Lukas pasal 18 yang telah kita baca di awal khotbah ini. Saudara-saudara, dengan demikian banyak berdoa dan sembahyang, maka kita akan mengalami kemenangan. Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Seorang hakim yang tidak jujur saja, dia bisa berbaik hati, apalagi Allah. Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha baik. Dia akan baik hati kepada kita semuanya. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah judul khotbah pada saat ini, yaitu krisis iman pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, dan biarlah iman kita terpelihara di dalam kasih ilahi dalam kehidupan sehari-hari, supaya di kemudian hari kita menjadi anak Tuhan yang disempurnakan, menjadi gereja Tuhan yang disempurnakan. Ketika Tuhan Yesus datang, pada waktu itu iman kita ada. Kapan Tuhan Yesus datang? Bagi seseorang, Tuhan Yesus datang itu adalah ketika meninggal dunia. Bagi seluruh dunia, Tuhan Yesus datang itu adalah ketika dia tampak di awan-awan, di langit biru yang permai, yang dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi ada 2 makna seperti itu, saudara-saudara. Mana-mana yang terjadi, yang penting kita tetap setia kepada Tuhan, berpegang teguh kepada iman kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, supaya ketika Dia datang menjumpai bahwa iman kita dalam keadaan yang utuh, dalam keadaan yang teguh. Krisis iman mau tidak mau pasti akan terjadi, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi jangan dengan kita. Biarlah kita baik-baik di dalam perlindungan kasih Allah, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda semuanya. Salam pengabdian. Haleluya, puji Tuhan.
kita sudah menerima berkat kebenaran firman Tuhan, dan saatnya biarlah kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya dan kita yakin bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan pujikan, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, saudara-saudara, mari kita berdoa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan menjadi jelas dalam pengertian kita tentang iman, maka marilah kita berdoa. Dan sesungguhnya telinga Tuhan tidak berat untuk mendengarkan doa saudara dan saya, dan tangannya tidak singkat untuk menolong kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, teguhkanlah firman Allah di dalam hati kami, menjadi daging dan darah kami Tuhan, menjadi kehidupan kami seutuhnya. Bapa di sorga, biarlah iman Kristen, iman di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, yang memindahkan gunung itu, ada di dalam hati kami dan selalu terpelihara dengan baik, dengan cara banyak berdoa dan banyak sembahyang. Sembahyang pagi dan petang, berdoa siang dan malam, diharapkan memampukan kita untuk memelihara iman dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini hamba berdoa untuk peserta ibadah online yang menyampaikan permohonan kepadamu Tuhan. Dengarkanlah doanya dan kabulkanlah permintaannya. Kiranya mereka baik-baik diberkati jasmani rohaninya, tubuh, jiwa, dan rohnya. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya namamu dipermuliakan
ditinggikan. Dan kami telah berdoa di dalam namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.